Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 2. Di pertemuan ke-12 ini merupakan bab terakhir dari hukum pidana. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang alasan penghapus pidana, pemaaf, atau pembenar. Jadi, yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana yaitu alasan seseorang yang memungkinkan yang jelas-jelas melakukan perbuatan yang memenuhi delik atau melanggar aturan hukum pidana tetapi tidak dapat dipidanakan. Nah, mengapa? Jadi di sini ada dua alasan. Yang pertama adalah karena perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, atau melawan hukum ini termasuk unsur subjektif. Dan perbuatan di sini tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga yang bersangkutan dianggap tidak mempunyai kesalahan. Kemudian alasan yang kedua adalah karena tidak menyangkut unsur kesalahan, dan di dalam doktrin ini terdapat dua doktrin ya. Jadi ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Baik, saya akan membahas alasan pembenar. Apa yang dimaksud alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya sehingga perbuatan tersebut dibenarkan. Kemudian alasan pembenar ini dibagi menjadi 3. Jadi ada alasan pembenar umum, ada alasan pembenar khusus, dan ada alasan pembenar di luar undang-undang. Baik, saya akan coba menjelaskan alasan pembenar umum. Ini adalah daya paksa. Daya paksa ini disebutnya overmah atau keadaan darurat atau need to stand. Jadi hal ini diatur di dalam pasal 48 KUHP. Nah, kemudian di sini akan tetapi harus ada alasannya mengapa seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Jadi kalau misalkan contoh ada seorang pencuri, saya terpaksa mencuri karena, dan ada seseorang yang membunuh, saya terpaksa membunuh karena. Nah, ini harus ada alasan yang kuat, atau terpaksanya ini akan menjadi pertimbangan dasar, dan harus ada 3 syarat, yaitu syarat yang pertama adalah harus ada 2 pertentangan kewajiban hukum, dan yang kedua adalah harus ada 2 pertentangan kepentingan hukum. Kemudian yang terakhir adalah harus ada pertentangan antara kepentingan dan kewajiban hukum. Nah, di sini kita bahas mengenai bela paksa atau nudwir. Ini ada dalam pasal 49 KUHP ayat 2. Jadi di sini ada yang dinamakan bela paksa yang melampaui batas, namanya nudwir ekses. Itu syaratnya harus ada guncangan jiwa yang hebat, perasaan yang menggebu-gebu, kemudian namun ada ukuran yang disertai logika. Dan contohnya di sini ada peristiwa perampokan, jadi syaratnya itu harus ada serangan terlebih dahulu dari pihak lawannya. Kemudian di sini ada melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Ini contohnya, ini seringkali dijadikan contoh ya, seringkali dibahas mengenai pasal 50 KUHP ini tentang anggota resersi yang melakukan penahanan berdasarkan surat perintah. Kemudian di sini ada perintah jabatan yang sah.
ini ada di dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Ini harus ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian di sini ada alasan pembenar khusus. Pembenar khusus ini terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding. Akan tetapi dalam pasal 186 ayat 1 KUHP ini sudah dihapus dan perkelahian tanding ini hanya boleh untuk olahraga dan asas di dalam hukum pidana ini disebut perjanjian saling menyakiti. Kemudian di sini ada pencemaran atau penistaan atau penghinaan. Jadi pencemaran ini termasuk penistaan dan penghinaan. Jadi demi kepentingan umum karena terpaksa, jadi untuk membela diri ini diatur ketentuannya di dalam pasal 310 ayat 3 KUHP dan ini masuknya ke dalam delik aduan. Kemudian di sini ada yang dihina ini dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah. Ini atas pasal yang dituduhkan. Ini ada ketentuannya di dalam pasal 314 KUHP. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga adalah alasan pembenar di luar undang-undang atau disebutnya tutreh. Nah, di sini alasan pembenar ini dibagi lagi menjadi hukum disiplin. Contohnya guru yang mendidik muridnya yang sesuai dengan tingkat kemampuan muridnya. Jadi apabila ada seorang murid yang melanggar aturan di sekolah, itu bisa dikenakan hukuman, namun hukumannya tentu saja yang sesuai dengan kemampuan muridnya. Atau bisa juga ibu dekan telah mencontohkannya sebagai orang tua yang sedang mendidik anaknya. Nah, ini di sini juga ada kewenangan jabatan. Kemudian di sini ada dokter yang melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan ini biasanya ada syarat atau dokumen yang harus ditandatangani. Nah, ini termasuknya, atau ada juga penyelidikan ilmiah. Ini disebutnya dengan asas vivi sikti. Jadi penyelidikan ilmiah ini ditujukan untuk autopsi. Nah, kemudian di sini ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum. Contohnya di sini ada Ares Hokrat, dokter hewan yang ada di kota Belanda itu. Kemudian di sini ada kasusnya Pak Markus Effendi yang meminjamkan uang kas namun tidak dikenakan atau tidak dilipat gandakan dalam penggantiannya. Dalam hal ini dia untuk menolong sesama. Kemudian di sini ada alasan pemaaf, yaitu di sini juga alasan pemaaf ini dibagi menjadi 3. Yang pertama alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Nah, alasan pemaaf ini yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana. Jadi sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum ini tidak dipidanakan karena tidak ada kesalahan. Nah, alasan pemaaf ini dibagi menjadi 3, yaitu alasan pemaaf umum. Nah, apa aja sih yang termasuk di dalam alasan pemaaf umum? Di sini ada ketidakmampuan bertanggung jawab. Dalam ketentuan pasal 44 KUHP, di sini contohnya ada ODGJ dan anak di bawah umur. Namun dalam alasan pemaaf ini
harus dilihat lagi ODGJ ini harus berdasarkan pernyataan resmi dari psikiater atau psikolog. Kemudian di sini ada daya paksa dalam arti sempit, dan ini ada di dalam ketentuan pasal 48 KUHP. Kemudian di sini ada bela paksa yang melampaui batas, tadi di awal sudah dijelaskan, atau disebut dengan nudwir ekses. Nudwir ekses ini jadi sekali lagi adalah harus ada goncangan jiwa yang hebat dan perasaan yang menggebu-gebu. Ini dapat masuk ke dalam alasan pemaaf khusus, alasan pemaaf umum. Nah, kemudian di sini ada perintah jabatan yang tidak sah. Di sini ada ketentuannya di dalam pasal 51 ayat 2. Kemudian di sini ada alasan pemaaf khusus. Jadi alasan pemaaf khusus ini diantaranya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan di dalam arti umum. Nah, di sini ada contohnya dalam pasal 110 ayat 4 KUHP ini tidak dipidanakan. Misalnya di sini kemarin ada contohnya ya, ada Universitas Unsur yang ditunjuk untuk menyediakan tes akademik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Nah, dan di sini ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Nah, nanti ini ada di dalam mata kuliah pidana lanjut. Jadi penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, ini ketentuan pasalnya ada di dalam pasal 163 ayat 2 bis. Bis ini yang kedua kali KUHP. Jadi misalnya gagal di dalam menggerakkan orang untuk menyakiti seseorang. Kemudian di sini ada tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan tertentu. Nah, di sini ada ketentuannya di dalam pasal 166 KUHP. Jadi misalnya ini tidak melaporkan atau membiarkan saja terjadinya peristiwa tindak pidana, ini kita juga didapatkan atau bisa dikenakan pidana ya, sanksi pidana. Nah, kemudian di sini ada pencurian antara suami istri. Ketentuan pasalnya ada di dalam 367 ayat 1 KUHP. Jadi ini juga masuk ke dalam delik aduan relatif, tetapi bukan delik yang aduan yang absolut. Kemudian di sini ada insubordinat, tidak jadi. Jadi ketentuannya ada di dalam pasal 464 ayat 3 KUHP, ini tentang kejahatan pelayaran. Dan kemudian di sini ada alasan pemaaf di luar undang-undang, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali. Ini adalah contohnya taksi. Misalnya ada supir taksi yang salah mengangkut penumpangnya. Nah, ini bisa dijadikan alasan pemaaf ya, karena ini tidak ada kesalahan sama sekali. Kemudian ini ada alasan peniadaan pidana putatif. Nah, kemudian di sini akan dibahas mengenai daya paksa atau opermah. Ini telah disebutkan tadi, diatur di dalam pasal 48 KUHP. Ini tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari di dalam MVT. MVT ini Memory Vantolichting yang menjelaskan bahwa daya paksa ini dibedakan menjadi dua di dalam tataran doktrin. Yang pertama adalah daya paksa absolut, dan yang kedua adalah daya paksa relatif.
Daya paksa absolut atau vis absoluta yaitu adalah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara psikis maupun baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi contohnya ini adalah bencana alam. Dan kemudian di sini adalah daya paksa relatif atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan ini tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Contohnya ini ada penodongan dengan pistol atau penodongan dengan benda tajam ya. Jadi hal-hal seperti ini tidak perlu ada perlawanan. Jadi kalau kita dalam keadaan terdesak seperti ini, ya seharusnya kita pergi begitu saja. Kemudian di sini ada daya paksa. Daya paksa ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah pertentangan antara dua kepentingan hukum, tadi yang telah disebutkan ya. Kemudian pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Dan yang ketiga adalah pertentangan antara dua kewajiban hukum. Baik, saya akan coba membahas satu persatu. Nah, pertentangan antara dua kepentingan hukum ini contohnya adalah ada kasus yang namanya Ares Papan Karnindes. Jadi dalam Ares ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang punya kepentingan hukum untuk menyelamatkan diri sendiri dan atau orang lain. Jadi yang pertama yang harus kita selamatkan adalah diri sendiri, barulah orang lain. Kemudian di sini ada pertentangan antara antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Nah, Ibu Dekan telah mencontohkan ini, ada contohnya obsession dari Ares tahun 1932. Ini adalah Ares kacamata. Jadi di suatu negara, di suatu kota ada toko yang buka tutup di jam yang sama. Jadi ini merupakan aturan kota yang seluruhnya harus dipatuhi oleh berbagai toko. Nah, kemudian di sini ada seorang warga kota yang ingin memperbaiki kacamatanya karena tidak bisa melihat atau tidak bisa beraktivitas apabila kacamatanya tidak diperbaiki. Awalnya pihak toko ini menolak, akan tetapi karena ada kewajiban menolong orang, maka terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan ini yang dikatakan dengan overmah. Kemudian di sini ada pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya di sini ada dipanggil untuk menghadap ke dua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu bersamaan. Di sini boleh dipilih salah satu atau boleh ditolak salah satu. Kemudian di sini ada bela paksa atau nudwir. Nudwir ini diatur di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Ini disebut dengan alasan penghapus atau peniadaan pidana. Ini syaratnya adalah yang pertama, perbuatan ini harus terpaksa karena dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Jadi syaratnya di sini harus ada perasaan yang menggebu-gebu. Kemudian di sini perbuatan tersebut dilakukan karena adanya serangan yang tiba-tiba atau mendadak. Nah, kemudian di sini ada pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu yang pertama adalah diri sendiri atau orang lain,
Kemudian di sini ada kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain. Kemudian di sini harta benda sendiri atau harta benda orang lain. Nah, di sini ada bela paksa yang melampaui batas juga, yaitu harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat atau perasaan takut atau perasaan khawatir, bingung, dan bela paksa ini dapat dijadikan alasan pemaaf, tapi bukan alasan pembenar. Dan kemudian di sini melaksanakan ketentuan undang-undang diatur di dalam pasal 50 KUHP. Syaratnya melaksanakan perintah undang-undang ini ada 3. Yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Kemudian perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Kemudian di sini perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Artinya perbuatan tersebut harus rasional. Nah, hal ini tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk ke dalam alasan pembenar. Kemudian di sini ada melaksanakan perintah jabatan. Di sini saya tidak akan bacakan lagi ini. Saya tidak bisa cara bacanya nih. Amblik, ambil atau amtelek gitu, ini tuh amtelek bifel ini dibedakan menjadi 2, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah, itu yang tadi disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kemudian melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, atau pasal 5 ini ada ketentuan ada di dalam ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP. Nah, kemudian di sini seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya ini tidak dapat dipidana. Nah, perintah jabatan ini dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kemudian adanya kewenangan memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Dan yang ketiga adalah perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Nah, kemudian di sini ada alasan penghapus di luar undang-undang, terdiri dari yang pertama adalah diatur di dalam jurisprudensi, dan yang kedua adalah dengan menggunakan alasan pembenar. Nah, di sini fungsi negatif dan diatur di dalam jurisprudensi ini ada 2, yaitu fungsi negatif dan sifat melawan hukum material. Contohnya adalah ares dokter hewan. Kemudian di sini tidak ada kesalahan sama sekali. Ini sama dengan kasusnya supir taksi yang salah mengangkut penumpang. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama hukum disiplin atau tutreh, yang kedua adalah persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan kemudian dengan menggunakan alasan pemaaf. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah dalam membaca, salah dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai ketemu nanti di semester 3 Hukum Pidana Lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.